الحمد لله الذي أكرمنا بالتعلم والتعليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين بدخول جنات النعيم. أما بعد، yang saya hormati para asatidzah, para sesepuh, para orang tua, yang saya hormati Ustaz Andi Sofyan Betawi, mata'ana Allah itu hayati, yang saya hormati Bapak Haji Abdul Khalid, Bapak Wawan, serta para sesepuh di Masjid Al-Mubarak. Wabil khusus kita doakan juga orang tua kita Ustaz Sanuddin yang beberapa waktu lalu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurah dilimpahkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kubur beliau satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka taklim kuliah subuh pada pagi hari ini dengan umum Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga yang saya hormati Bapak Haris, abang saya yang selalu mengingatkan saya untuk hadir di Masjid Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan selalu sehat berkah. Haris. Ya, apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah sudah berada di akhir bulan Sya'ban atau bulan Rawah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, tinggal menghitung hari. Mudah-mudahan kita semua dikasih waktu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Ramadan atau sebelum Ramadan, dan juga terkait dengan Ramadan. Yang pertama, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang juga ditanyakan oleh beberapa jamaah kepada saya terkait hukum puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, baik puasa qadha ataupun puasa sunnah. Ada hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, "Idza tasafa Sya'ban fala tasum." Kalau berada di tengah bulan Sya'ban, berarti 15 ke atas sampai sekarang, fala tasum. Nabi katakan, fala tasum, janganlah kalian berpuasa. Hadis ini secara zahir larangan, fala tasum. Kalau kalian berada di tengah bulan Sya'ban, fala tasum, maka janganlah kalian berpuasa. Ini hadis yang sahih disebutkan oleh para ulama. Namun hadis itu punya penjelasan seperti yang dijelaskan di dalam satu kitab namanya Lataiful Ma'arif. Ini kitab ditulis oleh Pak Hadis namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, yang bermadzhab Hambali.
Jadi maksud Rasulullah SAW, janganlah kalian berpuasa. Jadi larangan ini bersifat khusus. Larangan ini bersifat khusus. Yang dimaksud khusus itu apa? Liman la ya'tadu as-sawma, bagi siapa yang tidak terbiasa puasa al-sunnah. Jadi bagi orang atau bagi umat Islam yang tidak terbiasa puasa sunnah, apakah Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa 3 hari setiap bulan atau yang lebih, maka Nabi memberikan satu arahan untuk tidak berpuasa. Bukan berpuasa, jangan puasa. Kenapa? Untuk menyimpan tenaga. Tapi ini sifatnya himbauan, bukan jangan puasa maksudnya adalah haram. Karena dalam syariat tidak semua jangan itu berarti haram. Ini kajian usul fikih. Tidak semua kata jangan dalam syariat apakah Quran atau hadis tidak punya selalu berarti apa? Haram. Ada makruh, ada sifatnya himbauan. Atau masuk hadis ini, apabila kalian berada di tengah Sya'ban, jangan berpuasa. Maksud jangan berpuasa enggak haram. Jadi ini penting buat kita seluruh umat Islam, ya, mengetahui cara memahami syariat, apakah itu Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, agar jangan sampai menyimpang cara pandang kita, termasuk hadis ini. Jadi jangan berpuasa maksudnya apa? Ditujukan bagi orang yang tidak terbiasa puasa. Ada pun bagi yang terbiasa puasa, misalnya ini kan hari Sabtu, Minggu, Senin, besok nih. Bagi yang biasa puasa Senin, Kamis, nggak masuk hari, nggak masuk. Ya? Jadi besok siapa yang biasa puasa Senin, puasa boleh, bukan hanya boleh tapi tetap disunnahkan. Tapi bagi yang tidak terbiasa puasa, pas hari Sabtu atau Minggu besok baru baca buku, ternyata ada dia pas membaca atau dilihat di internet ada puasa sunnah. Di antaranya puasa Senin. Baru ini ternyata puasa Senin itu bagus ya. Gak baca. Tapi saya puasa agak boleh kan? Kenapa tidak terbiasa? Tidak terbiasa. Jadi Nabi menghimbau untuk tidak berpuasa dalam rangka menyimpan tenaga. Jangan sampai maksud Nabi. Kalau nggak biasa puasa, terus puasa. Jangan sampai yang sunnah dilaksanakan, yang wajib kebablasan. Nah itu maksudnya Rasulullah SAW. Jangan ini puasa, maksudnya mau puasa. Sakit dah. Jadi sekarang menyimpan tenaga agar kita kuat puasa di bulan Ramadan. Yang kedua ada juga hadis, maknanya hadis riwayat Imam Bukhari. La tuqaddimu Ramadana bi shaumi yawmin aw yawmain. Jangan dulu puasa dengan puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Istilah para ulama namanya yaum syak. Puasa hari yang diragukan. Udah masuk Ramadan atau belum? Untuk kita hari Ramadan ini insya Allah aman. Kenapa?
Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 16, berarti hari Asar. Rabu. Malam Rabu dan Rabu. Pemerintah kita tunggu nanti. Apakah tanggal 19 atau tanggal 18? Kita semua nanti menunggu tim Ru'yat Hisab. Jadi besok insya Allah nggak ada istilah yang besar. Kenapa? Udah 30. Kalau puasa misalnya hari Kamis diumumkan oleh pemerintah, itu sudah menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sesuai arahan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, sumu li ru'yati, berpuasa kalian karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yati, beridul fitrilah kalian juga karena melihat hilal. Fa in humma 'alaikum, kalau kalian kemudian itu hilal umman tertutup awal, arahan Nabi fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kalau puasa Kamis berarti emang Sya'ban itu genap 30 hari. Kalau puasa besok hari Rabu berarti kita 29 hari, berarti sudah ada yang bisa melihat hilal. Tapi itu pun ya bagian dari analisa masing-masing. Apakah Muhammadiyah atau selain Muhammadiyah? Bahwa yang dimaksud hadis Nabi Muhammad SAW, sumu liru'yati, mulailah kalian berpuasa liru'yati, berlandaskan ru'yah. Tapi kata ru'yah dalam hadis ini dipahami dengan pemahaman yang masing-masing. Ru'yah itu maksudnya artinya melihat. Tapi kata melihat itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan ru'yah itu dalam hadis Nabi maksudnya adalah imkanul ru'yah, kemungkinan untuk bisa melihat, kemungkinan untuk bisa melihat, kemungkinan untuk bisa melihat itu berarti sifatnya analisa. Analisa itu berarti namanya hisab. Jadi ada yang memahami hadis itu, ru'yah itu berarti adalah kita menganalisa masuknya bulan Ramadan. Sama ini gampangnya ya. Kita mau bikin rumah, kan ada namanya orang-orang apa konsep, ada desain rumah. Desain dibuat ya serapi mungkin, seakurat mungkin untuk mengurangi kesalahan. Tapi pas rumah itu dibikin, itu harus ada apa namanya? Penyesuaian. Ya, ada penyesuaian. Ada yang kurang, jilbaban pintu apa? Mesti ada penyesuaian lagi. Penyesuaian kurang. Sama dengan istilah hisab yang dulu ya. Ya hisab itu analisa, ada apa? Corak-corak bikin rumah, kira-kira dianalisa. Ya, meskipun dengan akurasi yang sangat luar biasa. Nah, satu lagi yang namanya disebut ru'yah itu namanya ru'yah haqiqiyah. Jadi maksudnya ru'yah haqiqiyah itu lihat langsung. Ya, lihat langsung pada saat itu maksudnya apa? Malam ini kita mau Ramadan atau bukan? Jadi ada yang punya pandangan berpuasalah kalian karena melihat bulan, kata Nabi. Nah, itu ada lagi dianalisa. Versi pertama memberikan penjelasan ru'yah di sini adalah analisa.
bisa berarti Mbak Isa. Itu saya. Ini rumah sekian meter luasnya. Kalau ada ibu, saya. Ini posisi ruangan dasar, jarak bulan dengan matahari dan bumi pada tanggal sekian April atau sekian Februari, ya, dicek secara astronomi, secara ilmu apa itu ilmu astronomi atau ilmu falak. Nah, itu tuh yang tahu ya ahlinya. Maka diputuskan bahwasanya 1 Ramadan jauh-jauh hari adalah tanggal sekian di bulan Masehi. Itu yang dianggap oleh kelompok pertama. Sasanya ada yang menganggap hadis Nabi sumu liruyati, ya, mulailah kalian berpuasa karena melihat bulan. Nah, ini Nabi kasih apa sabda yang tegas. Maksudnya apa? Melihat langsung. Artinya maksud kelompok kedua ini untuk memulai Ramadan tidak cukup dengan kemungkinan, tidak cukup dengan anak bisa lihat dalam rumah itu ada apa, lihat langsung. Baru udah pasti, ya, baru ya diputuskan kata apa? Kelompok yang kedua yang mengenai tadi ru'yat hakikiyah. Sebenarnya bagi ini sama-sama ru'yat sama. Yang satu kemungkinan, yang satu kenyataan. Yang satu ini konsep, yang satu praktek. Dua-duanya benar. Kita mau kemana? Ya udah kita tungguin aja. Yang besok apa? Pengumuman dari pemerintah. Sebenarnya bukan pemerintah itu sendiri, bukan. Pemerintah kan macam-macam. Ada pemerintah Inggris, kan pasti pemerintah Inggris agamanya juga Islam. Di sana nggak ada tim ru'yah dan hisab. Atau di negara Cina yang asasnya komunis, nggak berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan taatlah kalian kepada ulil amri, pemerintah. Taat dalam pengertian yang menyangkut agama. Ya, artinya ketika pemerintah itu pemerintah yang sekuler seperti di barat, atau pemerintah komunis di timur, ayat ini tidak bisa diberlakukan. Kenapa? Karena pemerintahannya tadi seperti itu. Artinya saya ingin sampaikan ini sesuatu yang wawasan buat kita, ya, biar ada masukan wawasan terkait agama ini. Tadi tentang puasa Sya'ban, puasa sunnah menjelang Ramadan, terus tentang mengawali puasa Ramadan. Saya nggak mau bikin kita ribut, tapi saya ingin memberikan satu ceramah pandangan, ya. Nanti hasilnya kita lihat menjelang Ramadan. Balik lagi, kita pemerintah Indonesia, kita nih pemerintah Indonesia, karena deklarasinya negara ini bukan negara Islam. Negara kita itu bukan negara yang berdasarkan agama, bukan.
meskipun tidak meninggalkan agama. Negara kita itu negara berlandaskan Pancasila yang menghormati seluruh agama. Jadi kita orang Islam nggak bisa mengklaim ini adalah negara saya doang. Negara orang Islam, yang negara Islam jinjit, kan bisa begitu. Ya, negara kita ini negara yang merangkul semua umat dan semua agama. Dan mulai zaman Pak Harto, zaman sekarang, di zaman Pak Harto ada beberapa agama. Islam, zaman Pak Harto, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ada 5. Ini sekarang tambah ya, muncul. Oh, 6, ada aliran kepercayaan. Artinya negara kita merangkul semua agama, tapi negara kita tidak meninggalkan agama. Satu, ini nanti terkait dengan mau puasa nih. Negara kita bukan negara agama, bahkan juga bukan negara Islam. Tapi negara kita merangkul semua agama termasuk Islam. Nah, salah satu perhatian pemerintah Indonesia terhadap umat Islam adalah terkait puasa Ramadan. Dibentuklah tim, ya, namanya apa? Tim Ruqyah Hisab. Dibentuklah tim Ruqyah Hisab yang ada di bawah Kementerian Agama. Ya, ingat Kementerian Agama yang Indonesia punya juga bukan Kementerian Islam, bukan. Agama apa aja, jangan salah ya. Kementerian Agama yang termasuk yang ada di Bekasi itu. Di Bekasi ada Kementerian Agama, nggak cuma urusan Islam. Di situ ada agama Katolik, sekali-kali main ke Kementerian Agama di Bekasi, di depan Jenderal Ahmad Yani. Semua agama, ya, termasuk Islam. Jadi salah satu perhatian pemerintah Indonesia terhadap umat Islam dan Islam, dibentuklah menjelang puasa itu ada namanya apa? Badan Ruqyah Hisab, dan itu sifatnya resmi. Resmi itu berarti ada apa? Organisasinya, ada pendanaannya, ada orang-orang yang tinggi. Nah, bicara soal Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayo orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan pemerintah. Giliran pemerintah, kagak ada perintah saatnya kan? Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Kedua, ada kata ati Rasul, taatlah kalian kepada Rasulnya. Tapi kan pemerintah nggak ada, taatlah kalian kan? Nggak ada ati ulil amri itu ada. Kalau itu ada di Quran palsu. Langsung wa ulil amri minkum. Dan pemerintah kalian. Tapi gara-gara taatnya, jadi itu istilahnya kajian tafsir. Maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita kepada pemerintah terkait dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Kalau pemerintah
maka ketaatan kepada pemerintah hilang. Kenapa? Pemerintah ini durhaka. Misalnya, pemerintah membolehkan LGBT. Nah, kita perlu berani itu. Pemerintah membolehkan apa? LGBT misalnya. Maka kita wajib menolak. Tidak wajib patuh pada pemerintah. Karena pemerintahnya melawan Allah. Pemerintahnya melawan Rasul. Nah, urusan puasa tadi sudah hadis saya baca. Ya, puasalah kalian karena liruh ya, karena melihat hilal. Perintah Rasulullah ini apa? Diakomodasi oleh pemerintah dengan membentuk badan namanya apa? Tim Ruqyah Hisab. Artinya ini sudah ada bentuk badan dalam rangka mentaati Rasulullah. Kami jalan pikiran Quran yang hadis. Berarti kita umat Islam wajib. Kita umat Islam apa? Wajib taat kepada tim Ruqyah Hisab. Karena ini bagian yang diakomodasi oleh pemerintah terhadap umat Islam. Artinya apa? Ketaatan kita kepada tim Ruqyah Hisab itu sifatnya mengikat dalam tinjauan Quran dan hadis. Ini disebutkan bahwasanya kita cara memahami agama. Jadi ketaatan kita ya terhadap pemerintah terkait besok kita mau puasa terikat oleh badan yang sudah didirikan, namanya apa? Tim Ruqyah Hisab. Tim Ruqyah Hisab itu ya adalah bagian daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sumu liru'yati, berpuasalah kalian karena ru'yah. Ru'yah tadi saya sampaikan ada dua penafsirannya. Ru'yah analisa berarti hisab. Ada ru'yah hadithiyah berarti ru'yah langsung. Tapi dua-duanya ada di situ. Ada di badan Tuhan. Tinggal kita menunggu. Boleh kita mengikut orang-orang atau mungkin badan lain di luar itu? Boleh, tapi sifatnya terbatas. Misalnya Muslim Mubarak, pokoknya Muslim Mubarak ikut Musiana, ikut misalnya kalau tim di Musiana yang ada di Anuk misalnya. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan diekspos, diem-diem aja. Ya, saya ngikut orang yang menurut saya adalah sangat ahli falak di luar tim Ruqyah Hisab. Boleh nggak? Boleh. Tapi dalam rangka menjaga persatuan umat, jangan kita ekspos melalui media sosial. Di Facebook kami nanti bikin dulunya untuk seluruh masyarakat. Jadi cara yang bijaksana untuk mensikapi awal Ramadan besok, apakah tanggal hari Selasa, hari Rabu atau hari Kamis. Kemudian ya tadi persilakan bagi kita. Cuma tadi kalau secara kajian Quran, kajian hadis, kita wajib taat kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Itu cara pandang dalam kajian tafsir. Jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Ramadan ini kesempatan buat kita
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadisnya ada 3. Pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini hadis semuanya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa dengan alasan iman dan berharap ihtisab kepada Allah. Yang kedua, ada punya hadis ini masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban. Ada punya hadis man shoma, tapi ada lagi punya hadis man qama. Dua-duanya sahih. Ya, ada soma, ada qoma. Bukan soma ya, soma, ada qoma. Dua-duanya sahih. Dua-duanya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang puasa dengan landasan iman dan mengharap ridha Allah. Siapa yang qoma, artinya apa? Siapa yang beribadah di malam hari Ramadan dengan landasan apa? Iman dan ihtisab, mengharap ridha Allah. Maksud Nabi puasa Ramadan disikapi bukan dengan sekedar puasa. Ada apa? Nilainya satu tadi, ibadah pada malam hari. Yang sekarang kita sebut dengan nama sholat tarawih. Jadi kalau kita ngomongin, nah ini dari kawasan hadis. Kalau kita mau ngomong apa dari sholat tarawih, kan dalilnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu dari tarawih. Lah kok nggak ada bunyi tarawihnya? Nggak ada. Jadi jangan yang mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomong hadis, tidak satu pun hadis punya begini. Man sholat tarawih, siapa yang sholat tarawih iman wa ihtisaban, tidak satu pun. Ada ini hadis siapa yang sholat tarawih dan jadi sholat tarawih benar gak benar, tapi itu namanya apa? Analisa ulama terhadap dalil. Ya, analisa ulama terhadap dalil. Mudah-mudahan jawab bisa nangkep ya apa yang saya sampaikan. Maksud saya jangan kita mengikuti sholat tarawih. Ada orang berdalil sholat tarawih dengan hadis. Ada yang populer dengan hadis Aisyah. Karena Rasulullah SAW yusalli arba'an, fala tas'al husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli salasan. 4-4-3 kayak wasi. Itu ada orang berdalil sholat tarawih pakai hadis itu. Padahal itu kata semua naik ojek. Gak nyambung ya. Gak nyambung di mana? Ini kita bicara ngomong kejujuran ilmiah ya. Bukan membela atau menjadi siapa, gak ada. Ini bicara ilmu ilmiah. Gak nyambungnya di mana? Hadis itu ya terkait sholat malamnya Rasulullah SAW yang dilaksanakan oleh Nabi lewat dari tengah malam. Nabi melaksanakan itu yang tadi yang ada, yang dalilnya di
lewat dari tengah malam. Dua. Sedangkan kita sholat tarawih apa? Pada Isya. Yang ngomong dari tarawih pakai hadis itu, dia rasain apa? Pada Isya. Orang yang pakai dalil tarawih pakai hadis tadi 443 apa tarawih? Pada Isya itu sama kita. Itu saya bilang tadi nggak nyambung. Kalau fair, kalau mau, jangan ada sisa. Entah dua. Kan katanya ngikutin Rasulullah. Jangan begini. Hadisnya pakai hadis 443 ikut Nabi, tapi waktu pelaksanaan ikutin Umar bin Khattab yang melaksanakan sholat qiyam Ramadan setelah ini Isya. Ini saya sampaikan untuk mencerdaskan umat ya, biar kita tuh membuka wawasan kita ya terhadap dalil. Ini saya umat ini cerdas soal dalil. Yang saya sampaikan adalah fakta, bukan asumsi atau bukan mengada-ngada. Semuanya bisa dicek melalui fakta ilmu, fakta ilmiah, fakta Quran, fakta hadis. Nah, jadi kita harus menunjukkan pada persoalan yang jelas. Umar itu adalah sosok orang yang pertama yang kemudian membuat sholat itu, sholat Ramadan yang kita sebut dengan sholat tarawih. Di zaman Umar belum ada nama tarawih. Di zaman Umar ya belum ada yang namanya tarawih. Nama tarawih belum ada, belum keluar, masih berqiyam Ramadan. Umar lah orang pertama yang mengumpulkan sahabat dan seluruh umat Islam di Madinah untuk melaksanakan sholat qiyam Ramadan ba'da Isya. Ba'da Isya. Siapa itu? Umar. Ya kalau Nabi kan dari tengah malam. Jadi orang pertama yang menggagas ya qiyam Ramadan yang kita sebut sekarang ini tarawih adalah Sayyidina Umar. Dilaksanakan kapan? Ba'da Isya. Berarti sebelum Umar jadi khalifah adalah sholat tarawih sekarang kagak ada. Jadi di zaman Abu Bakar kagak ada tarawih kayak kita sekarang. Dari mulai Abu Bakar menjabat sampai Abu Bakar selesai. Jadi orang dia udah sholatnya sendiri. Jadi di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, kagak ada yang namanya apa? Sholat tarawih berjamaah. Mereka melaksanakan qiyam Ramadan kayak Nabi. Setelah tengah malam dibuat pagi sendiri. Baru ketika Khalifah Umar jadi pemimpin ke khalifah, dikumpulkan semua sahabat. Mulai malam ini nggak boleh dia sholat dewek berjamaah. Imam pertamanya namanya Ubay bin Ka'ab, sahabat yang hafal Quran dan ahli Quran. Namanya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ini semua kita umat Islam biar agak ribut, belajar dulu tentang sejarah sholat tarawih selama berabad-abad. Saya pun ngomong begini, saya udah baca 1.500
tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Atiyah Sani. Bisa dipost di internet, di Google. Ya, namanya Syekh Atiyah Sani, Syekh Muhammad Atiyah Sani. Beliau ini seorang ulama di Saudi, mana di Saudi bukan Mesir. Jadi judul tulisannya adalah sholat tarawih selama 1000 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Sejarah sholat tarawih 1 milenium. Selama 1000 tahun bagaimana sholat tarawih dilaksanakan di Madinah selama 1000 tahun. Dan ada nanti kalau yang mau saya kasih, nanti saya kirim ke Pak Hanis. Bukunya sudah bentuk PDF dan sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya buku itu tentang sejarah sholat tarawih selama 1000 tahun dari zaman ke zaman di kota Madinah Munawwarah. Kalau kita tahu sejarahnya, kita oh jadi mana di zaman ini pelaksanaannya. Nah, Umarlah orang pertama yang melakukan itu tarawih pada Isya. Berapa rakaat? 11 rakaat awalnya. Umar melakukan 11 rakaat seperti di zaman Rasulullah SAW. Persis seperti Nabi. Maksudnya apa? Seperti Nabi. Rakaat pertama surah Al-Baqarah. Rakaat pertama surah Al-Baqarah. Iya. Bukan pada doang. Nanti jamaah saya, jadi saya sampaikan hasil tulisannya, riset tentang sejarah para sahabat-sahabat yang ikutin itu hampir gak kuat. Makanya dalam sejarah itu para sahabat saat sholat tarawih di zaman Umar yang imamnya Ubay bin Ka'ab pada bawa tongkat. Tunjangan mereka jatuh. Ya. Dan itu dilihat dari Sayyidina Umar. Karena dilihat dari Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Umar gampang yang ambil keputusan lagi. Mulai malam besok sholat tarawih rakaatnya dibanyakin, surahnya dipendekin. Jadilah itu sholat tarawihnya 20 rakaat, witirnya 3. Surahnya pendek. Ya, waktu itu belum laku belum. Yang penting surahnya apa? Pendek. Jadi sholat tarawih yang 20 rakaat itu sebenarnya dalam istilah usul fikih namanya rukhsah, keringanan. Jadi bukan seperti yang sekarang apa dipikir oleh orang. Udah sholat tarawih mah 11 rakaat aja biar memudahkan umat. Nah ini kan karena dia nggak ngerti sejarah. Paham ya? Padahal sejarahnya apa? Yang 11 itu panjang, bikin apa? Berat. Jangan kita sahabat imannya apa? Full berat. Jadilah apa? 20 rakaat. Jadi yang saya sampaikan ini saya bukan bicara masalah organisasi ya, enggak. Mungkin sebagian kita ada oleh asli orang NU nih. Ya, ya lagi juga saya nggak kira atas nama organisasi.
Gak boleh siapa-siapa. Saya lagi bicara dalil, saya lagi bicara soal fakta sejarah, dan yang saya sampaikan ini bisa diakses oleh semua jamaah, bisa diproses di internet. Kalau pengen nanti saya kirim, saya kirim ke Pak Haris kopi yang PDF-nya, nanti bisa dilihat dan bisa di-print. Dia tentang sejarah sholat Arab secara ilmiah, secara objektif. Jadilah sholat itu kemudian di Madinah, ya turun temurun dilakukan dari mulai zaman sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Ingat, zaman itu adalah zaman yang murni, yang diberikan apa? Garansinya langsung oleh Rasulullah SAW. Namanya zaman terbaik sesuai hadis Nabi yang Sahih Bukhari Muslim, khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebagai masa di mana aku hidup bersama sahabat, kemudian zaman setelah mereka tabi'in, kemudian zaman setelah mereka lagi namanya tabi'in yang disebut dengan salafus salih. Salaf artinya orang terdahulu, as-salih artinya yang baik. Itu kita diwajibkan oleh Rasulullah SAW ikut sesuai hadis Nabi yang kita beri dalam hadis lain, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kalian wajib ikutin sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Umat khulafa ar-rasyidin bukan? Khulafa ar-rasyidin. Jadi kita wajib ikut. Nah, yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkembangan ya sholat tarawih di kota Madinah, kemudian di zaman tabi'in setelah sahabat di Masjid Nabawi ada penambahan rakaat sholat tarawih dari 20 rakaat menjadi 36. Itu di zaman apa? Tabi'in. Itu sholat tarawih di zaman tabi'in di Madinah juga berapa? 36. Dan tidak ada satupun ulama besar zaman itu yang mengatakan itu salah. Tidak satupun. Nggak ada yang protes. Tidak ada ulama yang ngomong 30 itu salah di zaman itu. Artinya itu sesuatu yang benar. Bahkan di Syam, Syria di zaman tabi'in, sholat tarawih itu bagikan 41. Naik lagi. Jadi ini yang saya ngomong, ini bukan bualan atau saya ngomong kosong, ini bicara soal fakta ilmiah, bisa diproses dan saya bisa dipanggil lagi oleh siapapun. Kemarin di ada kuliah suku di sini ada orang namanya kuliah terakhir di Vietnam, benar nggak? Panggil saya bawa kita semua. Mau kamu kayak gue mau kemenang lah. Di jamaah yang ngadu boleh siapa saya siap untuk menyampaikan data ini karena ini ilmiah, bukan slogan atau ngomong kosong. Maksud saya di rumah itu nggak ribut lagi karena nggak tahu. Dulu persoalannya ribut dulu. Tenang, sholat tarawih. Padahal sudah dilaksanakan. Jangankan 11, jangankan 20, 36. Jangan dari 41. Dan itu dilaksanakannya bukan sekarang zaman kayak begini agama. Di zaman agama masih murni, di zaman salafus salih. Ayam yang diberitahu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian itu selama berabad-abad di Mekah,
juga termasuk di Madinah dia pernah menaiki sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ya, lebih dari 11 rakaat. Bahkan sebelum Covid itu masih terus sampai sebelum Covid di Mekah di Masjidil Haram sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Ya, sebelum Covid 2019 sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, baik di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi, termasuk di Masjid Al-Aqsa. Ya, termasuk di Masjid Al-Aqsa. Nah sekarang saya dengar katanya Ramadan ini mau ada perubahan lagi, karena banyak orang tua sholat tarawih mau 11, nanti lanjut lagi jam 2. Ya harus sholat tarawih apa namanya. Jadi ujungnya kan 20 tadi dibagi 2, dipecah. Yang jam 9, 11. Nanti berhenti dulu, segala macam orang. Nanti jam 2 mau sahur, ada lagi berjamaah lagi 10. Tapi saya belum tahu pasti karena baru mau direncanain. Ini soal Ramadan di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ya nanti kita lihat di TV kan ada. Ya, bisa dilihat secara langsung live sholat tarawih Masjidil Haram dan sholat tarawih di Madinah. Bagaimana pelaksanaan? Jadi jangan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini sejarah, fakta, sesuai hadis, sesuai pelaksanaan dan sesuai duktis dari Rasulullah SAW. Maka kita mau sholat tarawih silakan. Ada masjid yang sholat tarawih sudah ikutin. Ada masjid yang sholat tarawih 20 ikutin, yang belum ada 36 yang belum ada. Nggak usah ikut. Jadi komplek kebanyakan 11 ikutin. Sangat baik. Ada ulama di Saudi, ini ulama rujukan bahkan di mufti, namanya Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz. Syekh bin Baz itu ulama rujukan di Saudi Arabia. Ditanya, Syekh gimana sholat tarawih? Rokaatnya, kata Syekh bin Baz, ada sabda Rasulullah SAW. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sholatul laili masna. Sholat malam itu maksudnya juga termasuk tarawih kan, malam pada Isya. Masna 2. Maksud 2 ini bagian daripada kelurusan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. 2 sampai berapa kali terserah. Yang penting 2 rakaat. Berapa kek? Mau 11, mau 8, mau 20, mau 36, mau 40 silakan. Itu jawaban Syekh bin Baz terkait rakaat sholat tarawih. Kalau saya melaksanakan biasanya 20 rakaat. Kalau saya disuruh kultum tarawih, biasanya saya gawa imam. Kalian 11 rakaat. Karena saya sholatnya 20 rakaat, 23 atau tarawih 20. Jadi habis saya kuliah tarawih, udah saya ke belakang, kalau itu saya pulang. Jadi saya mempersilakan imam di situ yang 11. Kan biasanya saya kalau minta kultum itu habis tarawih. Biasanya kan di komplek-komplek habis Isya. Tapi saya minta habis tarawih. Tarawih saya ngomong
Kan nggak mungkin saya sholat maghrib belum perang-perangannya. Ya biasanya kan masuk witir, saya belum witir karena perangannya belum kelar. Iya, kita ke belakang, saya terusin lagi sendiri. Nah, kalau saya pengen witir di situ ya saya witir, kalau nggak saya pulang. Baru saya witir. Kalau tidak langsung saya nunggu nanti mau sebelum sahur baru saya witir. Kenapa saya lakukan itu? Agar jangan sampai ada keributan di masyarakat ini tentang apa sholat tarawih. Termasuk kita mau sholat tarawih di mana? Ikutin. Yang udah biasa 20 jangan dirubah. Yang udah biasa 11 udah diambil. Untuk apa? Untuk memastikan umat ini adem. Jangan ributin sholat tarawih. Yang udah 11 udah jangan ada rubah jadi 11. Yang 20 nggak usah dirubah jadi 11, nggak usah. Udah istiqomah. Sama juga dengan kunut. Kunut wajib atau enggak? Kan sunnah. Tapi kalau di satu masjid seperti Abu Bakar, yang udah bisa kunut jangan ke kunutan, jangan. Lanjut terus kunut. Di masjid yang biasa ada kunutan kayak Al-Adhan misalnya, jangan kita isengin. Nanti malah jadi ribut. Dan musim Muhammadiyah kita isengin, nggak usah. Ya. Nah, sekarang nggak ada kunutan, nggak usah diributin. Yang nggak perlu diribut, itu juga soal terawih. Yang udah biasa 20 istiqomah 20. Yang 11 jangan diributin. Yang kita jaga adalah ukhuwah Islam. Iya, yang penting kita tahu tentang sejarah sholat tarawih. Yang yakin dengan 11 jangan meributin tentang sholat tarawih. 20 jangan senang apalagi masukin di Facebook. Ini nggak paham tentang apalagi ada kata-kata bid'ah segala macam. Insya Allah, ya. Jangan, kita jaga keutuhan iman dengan cara tadi memperluas wawasan kita terkait dengan ibadah. Tujuannya apa? Memastikan kehidupan masyarakat Islam berjalan dengan baik, termasuk dari tentang awal Ramadan atau nanti apa? Akhir Ramadan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dari mampu kita. Mudah-mudahan Ramadan itu bawa kebaikan buat kita. Dan bisa istiqomah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat